Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di bulan Ramadan minggu kedua ini teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan bahagia. Setelah kita kemarin memahami bahwa protokol pencegahan COVID-19 mengeluarkan kebijakan bahwa kita semua harus lebih banyak stay at home, maka kelanjutannya harus ada work from home, bekerja di rumah. Demikian juga study at home, belajar di rumah, bahkan juga praying in home, berdoa, beribadah di rumah. Pada kesempatan ini, mari kita lebih mengintensifkan bagaimana menyambut dan menjamu Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumah. Jadi setelah Allah kita pahami dirumahkan, maka bagaimana sekarang kita berusaha untuk menjamu Allah di rumah? Karena kita tahu bahwa Rasulullah SAW menegaskan, nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan baca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan itu Allah sendiri yang menegaskan bahwa puasa di bulan Ramadan itu adalah untuk Allah dan Allah yang akan langsung memberikan balasan. As-shaumu li wa ana adzibik. Baik saudara-saudaraku semuanya, menjamu Allah di rumah. Ada beberapa hal bagaimana caranya kita menjamu Allah di rumah. Yang pertama, mari kita semuanya memahami bahwa rumah tangga itu adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang semula jodoh yang ada pada kita itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus sebagai bukti kekuasaan Allah. Sebagaimana dalam surah Ar-Rum dulu disebutkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa Allah lah yang menentukan jodoh kita, yang oleh karenanya siapapun jodoh kita itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari rumah tangga itu kita pahami sebagai anugerah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rumah tangga itu pemberian Allah, maka sehari ini di bulan Ramadan ini saat COVID mewabah seluruh dunia, kita pahami Allah sedang bertandang ke rumah yang pernah diberikan kepada kita, ingin berkunjung ke rumah tangga yang diberikan kepada kita semuanya. Sekali lagi, pertama mari kita pahami rumah tangga adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya lah kita berumah tangga. Yang kedua, untuk menjamu Allah di rumah tangga itu kita harus mensyukuri apapun yang ada di rumah tangga. Jodoh kita misalnya, siapapun hari ini yang sudah Allah jodohkan, itulah yang terindah dan terbaik bagi kita untuk selama-lamanya. Sehingga di situ muncul kesetiaan, muncul kesyukuran, dan muncul kerjasama yang sangat erat antar pasangan dalam rumah tangga kita. Ya. Kemudian
kalau di situ belum ada anak, ya mari kita tetap syukuri. Karena anak juga anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah punya anak, anaknya satu atau banyak, ini pun harus kita syukuri. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ternyata misalnya ada anaknya yang nakal, halo ya Bapak Ibu yang mungkin punya anak nakal, ya tetaplah bersyukur. Sebab bisa jadi dengan nakalnya anak itu Allah sedang membuat lapangan ibadah kita yang lebih banyak. Coba kalau anaknya nakal, berarti Bapak Ibu sebagai orang tua pasti berusaha macam-macam, ya berdoa, ya memintakan doa dari orang-orang tua, mencari ilmu dan sebagainya, bertanya sini situ. Ikhtiar-ikhtiar itu adalah ibadah. Tapi kalau anaknya semuanya baik-baik, nggak ada lagi doa kepada Allah untuk minta anaknya soleh dan solehah, tidak ada upaya untuk mensekolahkan ke depan yang baik, ikhtiar-ikhtiar apapun dalam rangka membuat anaknya lebih baik dan lebih baik, itu adalah lapangan ibadah. Maka Bapak Ibu jangan sedih kalau anak putra-putrinya ada yang nakal. Bisa jadi itu cara Allah membuat lapangan ibadah kita lebih besar, lebih banyak. Kembali syukuri semua yang ada. Andaikan ada saudara-saudara yang tentu sampai hari ini juga belum punya jodoh, tetaplah bersyukur kepada Allah. Ya, jangan malah mencaci Allah tak adil karena sampai hari ini belum juga punya jodoh. Ya, sekali lagi bisa jadi Allah ingin mendidik kita semuanya agar lebih siap untuk menerima jodohnya. Ya. Jadi itu tip yang kedua. Yang ketiga, ketika kita ingin menjamu Allah, maka perbanyaklah rumah dijadikan tempat untuk sholat. Tadi hadis kita sebutkan nawiru buyutakum bis sholat. Itu artinya mari stay at home, berarti praying in home. Sholat jamaah di rumah. Ya mungkin selama ini kita jarang melakukannya dengan ada anak, suami, istri, itu selalu 5 waktu berjamaah sangat bagus sekali. Apalagi kita juga memiliki fahaman bahwa kondisi rumah tangga itu sangat dipengaruhi oleh sholat jamaahnya. Oleh karena itu sholat jamaah 5 waktu kita intensifkan, ditambah ada sholat malamnya, ada sholat duhanya, dan sholat tarawehnya, sholat witirnya. Ini amat sangat bagus untuk membangun komunikasi kebersamaan antar anggota rumah tangga, ya, sehingga insya Allah dengan jamaah yang bagus baiti jannati akan terwujud. Ya, sekali lagi perbanyak sholat jamaah, sholat sunnah ada kita lakukan di rumah. Yang berikutnya yang perlu kita jadikan sebagai cara untuk menjamu Allah apa? Perbanyak baca Al-Quran. Nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Quran ketika dibaca oleh kita semuanya di rumah, itu berarti kita sedang bercakap-cakap dengan Allah loh. Ya. Quran itu kan disebut kalamullah. Quran adalah firman-Nya Allah. Maka may yaqra'ul Quran wa huwa yatakallam Allah. Siapa yang membaca Al-Quran sesungguhnya dia sedang berbicara dengan Allah. Karenanya menjamu Allah di rumah itu berarti baca Al-Quran, berarti kita berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumah. Apalagi fungsi bacaan Quran itu secara individu bisa membersihkan hati sebagai tombol hati. Yang kedua juga membangun aura positif di rumah. Rumah kalau dibaca Quran, insya Allah syaitan dan jenis-jenis pengganggu lainnya dia akan hilang. Yang datang adalah malaikat rahmah, ya, malaikat yang memberikan kasih sayang di rumah itu diutus oleh Allah untuk menunggu kita. Jadi cara menjamu Allah di situ yang keempat ini adalah dengan membaca Al-Quran. Ya, syukur ada target dalam 1 bulan Ramadan ini berapa kali kita khatamkan Al-Quran bersama-sama dengan anggota keluarga. Yang terakhir untuk menjamu Allah itu mari kita memperhatikan hadis Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu.
Siapa yang beriman kepada Allah benar-benar iman, maka dia pasti akan menghormati tetamunya. Artinya mari menjamu Allah itu kita jamu orang-orang yang sudah digerakkan Allah ke rumah kita, oleh karena kita hormati tetamu. Ya, maka ruang tamu jadikanlah ruang yang menjadi surga bagi tamu. Maka mari kita berusaha untuk menghormati, memberikan yang terbaik kepada tetamu kita, karena nggak mungkin tamu itu datang dengan sendirinya tanpa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, mari kita jamu Allah dengan menjamu tamu-tamu yang datang kepada kita, siapapun dia. Mari kita hormati bahwa ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi itulah beberapa hal supaya kita bisa mewujudkan penjamuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di bulan Ramadan ini bertepatan dengan kebijakan COVID-19, kita harus stay at home, praying at home. Berarti kita rumahkan Allah dan kita jamu Allah dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semuanya diberi kekuatan dan tetap semangat, tetap tenang, dan tetap bahagia, berkah selama-lamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.